nyalain kamera itu loh. Sekarang tunjukin saya tadi kamu taruh gimana? Settingnya gimana tadi? Terus biar kameranya nyala tuh biar apa? Biar ngerekam saya? Laki-laki lebih banyak mengidap voyeurism dibanding kaum perempuan. Itu yang mengintip itu adalah 80% laki-laki. Ada perempuan juga, 20-25%. Soalnya satu titik doang ke jarum, tanam di tembok. Jadi yang kelihatan ini doang, satu titik ini doang. Kamu taruh nggak itu? Kamu taruh nggak itu kamera? Kamera di mana, Bu? Kamu taruh kamera itu nggak tadi di toilet sebelum saya masuk? Saya mau masuk toilet, kamu bilang kamu dulu kan? Benar apa nggak? Benar, Bu. Benar kan? Terus kenapa pas saya mau masuk kamu taruh kamera itu? Kamu nyalain kamera itu loh. Sekarang tunjukin saya tadi kamu taruh gimana? Settingnya gimana tadi? Tunjukin Inilah saya. video amatir yang sempat beredar luas di jejaring sosial di Jakarta. Dalam video ini, seorang wanita memarahi seorang pekerja toko yang kedapatan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Biar dirinya. ngapain kameranya nyala? Kamu nyalain kamera biar apa? Jadi ngapain taruh kamera di situ? Pekerja toko itu tertangkap basah hendak merekam aktivitas wanita ini di dalam sebuah kamar mandi di toko tempat dia bekerja. Caranya, pekerja toko itu dengan sengaja meletakkan ponsel pribadinya di lantai kamar mandi lalu ditutupi kain pel. Kamu masuk, saya lihat kamu bawa handphone. Kamu keluar, saya lihat kamu nggak bawa handphone. Saya cari tuh handphone tadi kamu di mana-mana. Saya cari itu tuh di atas tuh yang tempat wangi-wangian nggak ada. Saya cari di belakang kamera nggak ada, di belakang kaca, tong sampah, ember. Akhirnya saya injak itu, ya, saya injak tuh pel-pelan. Ketemu handphone kamu. Kurang ajar nggak namanya? Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kamu tahu itu tindakan kurang ajar. Pelaku meletakkan kamera yang disembunyikan di dalam toilet dengan harapan dapat merekam aktivitas wanita di dalam kamar toilet itu. Bahkan yang lebih parah, aksi kelainan seks ini justru dilakukan di tengah-tengah keramaian. Memang dari data dikatakan bahwa laki-laki lebih banyak mengidap voyeurism dibanding kaum perempuan. Dan ini terjadi biasanya secara umum yang paling besar adalah karena memiliki hambatan dalam membina hubungan sosialnya. Jadi ada terjadi gangguan dalam membangun relasi dengan lingkungan. Sehingga ketika dia ingin mencapai kepuasan seksualnya, dia melakukannya dengan cara voyeur atau mengintip begitu. Dan fantasi ini membuat dia puas. Tentunya juga diikuti dengan kegiatan seksual lainnya seperti masturbasi ketika dia mengintip. Aksi mengintip atau mengambil gambar bagian tubuh pribadi seseorang secara sembunyi sebenarnya bisa terjadi di sekitar kita. Masyarakat, terutama wanita, kerap tidak menyadari jika dirinya menjadi korban aksi kejahatan seksual. Aksi mengambil gambar bagian tubuh seseorang secara sembunyi alias mengintip tak hanya dilakukan di tempat tertutup saja. Aksi mengintip tubuh, terutama tubuh wanita, banyak diunggah di dalam media sosial YouTube. Pelaku menjalankan ulah nakalnya dengan berbagai cara, terutama memanfaatkan kelengahan dari korbannya. Mengintip itu kadang-kadang dianggap sebagai hal yang ini. Cuman perempuan itu kan marah, mereka merasa dirinya diintip, tapi dia makin tinggi, kesulitan, angka kesulitan, tingkat kesulitan untuk mengintip. Misalnya untuk ngintip itu dia mesti nunggu dulu masuk ke dalam si perempuan itu mau melakukan hubungan seks dengan si laki-laki itu. Dia buka baju kemudian dia hanya mengintip, makin gede lubangnya itu dia, wah nafas itu makin dia kepuasan seksnya makin tinggi. Gradasi kepuasan seseorang yang nonton penari-penari wanita telanjang striptis itu juga kan menonton, voyeur juga, melihat. Tapi kepuasannya beda dengan mengintip. Nah, bentuk-bentuk itu adalah bentuk-bentuk modifikasinya saja gitu loh. Ada yang dalam bentuk gadget, nonton di YouTube, itu hanya bentuk-bentuk variasinya saja. Tapi dasarnya to see it. Mendapat kepuasan seksual dengan melihat seseorang telanjang atau melakukan aktivitas seksual. Stimulusnya bisa sama, tapi justru
orang yang menanggapi stimulus itu yang berbeda. Jadi memang apakah anak orang itu normal atau tidak normal, nah itulah yang akhirnya tercetusnya suatu perilaku begitu. Jadi bukan stimulusnya yang salah menurut saya, tapi bagaimana menanggapi stimulus itu menjadi suatu perilaku normal atau tidak normal. Seperti itu menurut saya. Bagi seksolog, voyeurism masuk ke dalam penyimpangan seksual. Pelakunya pun harus disembuhkan. Jadi voyeurism itu adalah suatu penyimpangan seksual. Jadi penyimpangan seksual itu kita golongkan semuanya itu dalam parafilia, yaitu seseorang yang merasa mengalami kepuasan seks atau kenikmatan seks dengan melihat objek-objek tertentu, ya, ataupun dengan melakukan aktivitas seksual tertentu. Nah, kalau voyeurism itu berasal dari bahasa Prancis, voyeur, melihat, to see it, ya. Jadi dia mendapatkan gratifikasi seksual dengan melihat aktivitas seksual atau melihat seseorang yang telanjang, misalnya, ya, dalam keadaan telanjang atau melihat alat kelamin. Nah, itu disebut dengan voyeurism. Voyeurism ini termasuk salah satu penyimpangan seksual. Jadi dasarnya memang jiwanya sudah patologis, ya, sudah mengalami gangguan. Jadi seperti itulah yang namanya voyeurism. Mudahnya mencari kamera pengintai bisa mengundang para pelaku voyeurism ini melancarkan aksinya. Kami mencoba mencari tahu melalui belanja online untuk membuktikannya. Dan benar saja, di online shop tersebut ditawarkan berbagai jenis kamera pengintai, mulai dari kacamata hingga dalam bentuk pena. Harganya pun beragam, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Kami pun mencoba mendatangi toko online tersebut di salah satu pusat elektronik yang ada di kawasan Jakarta Barat. Dari apa, Pak? Ada kamera-kamera pengintai gitu nggak sih? Kamera pengintai kecil-kecil gitu. Saya lagi kamera pengintai saya bilang, oh CCTV semua yang ada Iya, di situ. CCTV semua. Bukan, maksudnya dia tuh. Di mana sih? Di sini ada nggak? Kurang tahu deh, tanya security aja, Pak. Oh. Aku kurang Dia nggak tahu ngomong. seluk-beluk toko sini. Oh gitu ya? Di toko ini, rupanya hanya menyediakan kamera pengintai CCTV. Lalu bagaimana dengan toko-toko lainnya? Oh, ada spy cam? Spy cam. Spy cam, oh nggak ada. Nggak ada. Spy cam ya yang tersembunyi kan? Sini kebanyakan CCTV doang kok. Iya, CCTV. Jual di mana? Hah? Di sini yang jual di mana ya? Spy cam gitu. Spy cam. Kayak apa? Kayak kamera boyfriend atau apa gitu. Di mana ya sini? Itu barang udah jadi barang ilegal. Oh gitu. Iya, sama Polda udah nggak boleh. Oh. Tangkep-tangkepin. Ada instruksi nggak boleh jual sembarangan kan gitu lah. Oh gitu. Kecuali anggota. Kecuali Intel. Jadi ada, tapi udah nggak boleh dijual bebas. Kecuali anggota. Maksudnya anggota yang beli atau Iya. anggota Intel. yang jual? Intel yang orang-orang Polda. Oh, Harus tunjukkan kartu anggota. Tapi di sini jual. di sini jual enggak kan? Saya nggak jual, digerebek, ditangkap waktu itu. Kan buat anggota. Dibawa-bawa. Misalnya ada anggota beli nih, berarti barangnya ada. Oh, anggota Tidak. polisi yang beli. Ada. Ya, Kita sih nggak berani jual. Kita lihat dulu KTA-nya bener nggak. Oh, Tapi barangnya ada bang. Barang ada cuma nggak di setiap toko udah nggak siap, nggak standby lagi. oh gitu. Nggak standby Ada lagi. yang berani jual, ada yang enggak. Nah, kalau ada contohnya kita mau lihat dulu. Enggak ada contohnya. Bentuknya kayak Pokoknya nggak ada. Oh, dulu pernah sempat jual. dulu pernah jual banyak. Begitu. Kacamata, spycam, Itu berapaan harganya biasanya? Variasi. ada 300, ada yang gope. Murah ya? Itu nggak Ada sih kamera itu. sisa jam. Mana? Lihat dulu dong. Jam begini.
merekam vokal. Rekam suara doang. Seorang bisa buat kamera. Ini bisa ditembusin ke tembok. Maksudnya? Ini lensanya kan satu titik. Ini matanya beda kan ya? Ini kayak mata orang kan? Kalau ini satu titik doang kayak jarum. Tapi tempelin di tembok, nembus. Bukan, tanam di tembok. Jadi yang kelihatan ini doang, satu titik ini doang. Di toko kedua, kami menemukan adanya berbagai macam tipe kamera tersembunyi. Mulai dari smoke detector, water spray, hingga mini lens. Harganya pun mencapai jutaan rupiah. Kasus voyeurism sebenarnya sudah terjadi di sekitar kita. Selain waspada terhadap kejahatan voyeurism, sebaiknya kita juga bisa mengetahui bahwa ada kamera pengintai di sekitar kita.